Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Joko Tingkir bagian yang keempat. Setelah berpamitan kepada Ki Ganjur, Joko Tingkir pun meninggalkan ibu kota Demak Bintoro. Panjang lebar Ki Ganjur memberikan nasihat kepada keponakannya yang terlihat sangat terpukul tersebut, dan Ki Ganjur pun akhirnya dengan berat hati melepaskan Joko Tingkir. Joko Tingkir tidak pulang ke Tingkir. Dia merasa malu kepada ibunya, Nyi Ageng Tingkir. Dia tidak mau pulang sembari membawa kegagalan dan aib, bukannya pulang membawa kebanggaan bagi ibunya. Joko Tingkir memutuskan menuju ke Pengging. Tidak banyak orang Pengging yang tahu kehadiran Joko Tingkir. Diam-diam dengan menyamar sebagai seorang pengembara, Joko Tingkir menuju ke Pura Dalem Agung Pengging, pura yang dulu dibangun oleh ayahandanya Ki Ageng Pengging. Dengan meminta izin kepada pemangku pura, Joko Tingkir berniat berdiam diri untuk beberapa hari. Sang pemangku tidak mengenal Joko Tingkir sebagai putra Ki Ageng Pengging. Dia memberi izin kepada Joko Tingkir untuk tinggal di pura karena menyangka Joko Tingkir adalah seorang pertapa pengembara yang tengah menjalankan laku spiritual. Joko Tingkir sudah berniat sebelum mendapatkan petunjuk niskala, dia tidak akan beranjak pergi dari pura tersebut. Tapa brata, yoga, dan samadhi dilaksanakannya. Dengan hati pedih, Joko Tingkir memohon kemurahan Hyang Widi untuk berkenan memberikan petunjuknya. Siang dan malam Joko Tingkir tak lepas-lepas mengucapkan japa dari mulutnya. Jika lelah berjapa, Joko Tingkir bermeditasi. Jika lelah bermeditasi, Joko Tingkir berbaring diam hingga kadang-kadang tertidur. Dengan uang yang dimilikinya, Joko Tingkir setiap pagi turun ke desa mencari makan, hanya sehari semalam sekali. Selepas itu, dia berpuasa. Joko Tingkir mencoba menghindari kecurigaan warga Pengging dengan selalu berpindah-pindah saat membeli makanan. 7 hari telah berlalu. Joko Tingkir tetap teguh menjalankan tapanya, dan pada malam yang ketujuh, Joko Tingkir merasa kelelahan. Tak sengaja dia tertidur di kala meditasinya. Saat tertidur, Joko Tingkir merasa melihat seberkas cahaya meluncur deras dan berhenti tepat di depannya. Cahaya itu perlahan berubah menjadi sosok manusia, sosok lelaki yang gagah dan tampan, dengan tubuh memancarkan sinar luar biasa lembut dan terang. Antara sadar dan tidak, Joko Tingkir melihat sosok lelaki itu tersenyum kepadanya dan berkata, "Ngger karebet putraning sun, ojo ketelarung-telarung anggeniro kesusahan ing pikir. Wis ngger, sesuk-esuk ambarangi pletek ing Bagaskara ing Bang Wetan, sira mangkata anduduka patukuhan banyu biru, suwita marang Ki Ageng Banyu Biru. Ing kono wahanane sira bakal nemoni kamulyan lan pepadanging lakunira." Yang artinya, "Anakku karebet, janganlah berlarut-larut kamu bersusah hati. Sudah anakku, besok pagi bersamaan dengan terbitnya matahari dari ufuk timur, berangkatlah dari sini, pergilah ke Dukuh Banyu Biru, mengabdilah kepada Ki Ageng Banyu Biru. Di sana tempat kamu akan mendapatkan kemuliaan dan terang dalam hidupmu." Joko Tingkir menyembah dalam dan bertanya, "Siapakah yang hadir di depan saya ini?" Sosok itu menjawab dengan senyum penuh kedamaian, "Weruh Hongger,
yo ingsun iki Ki Ageng Kepu Kenanga, yo Ki Ageng Pengging Rama Nira kang setuhune, yang artinya ketahuilah anakku, aku ini adalah Ki Ageng Kepu Kenanga atau Ki Ageng Pengging, ayahandamu yang sesungguhnya. Joko Tingkir kaget serta merta dia langsung menghambur dan menubruk sosok tersebut sembari menangis. Tangis kerinduan Joko Tingkir yang tertahankan selama ini pecah sudah. Diciuminya kaki sosok Ki Ageng Pengging tersebut dengan berurai air mata. Dan Joko Tingkir lebih terperanjat lagi manakala dirasakannya ada sosok lain yang hadir dan tengah mengelus-elus kepalanya. Joko Tingkir mencoba beringsut untuk melihat siapakah itu, dan Joko Tingkir melihat sesosok wanita cantik sembari tersenyum bersimpuh di dekatnya dan membelai kepalanya. Kanjeng Ibu, suara Joko Tingkir tercekat haru. Sosok wanita itu mengangguk pelan dan menjawab, "Iya anakku, aku ibumu, Nyi Ageng Tingkir." Tangis Joko Tingkir kembali memecah tak terbendungkan. Diciumnya kaki sang ibunya. Terdengar suara Ki Ageng Pengging lembut, "Karebet wis ngger elinga weling ingsun, jalma utama tansah netepi anggering dharma. Aja pegat rina lan wengi tansah memuji Hyang Widi, ing kono begiya mulya bakal sira tampa karya Basuki putraning Sun Karebet." Yang artinya, "Karebet, sudahlah anakku, ingatlah pesanku, manusia utama senantiasa memegang teguh ketentuan dharma. Jangan pernah putus memuji Hyang Widi siang dan malam. Di sana kedamaian dan kemuliaan akan engkau dapatkan. Selamat tinggal putraku Karebet." Dan sosok Ki Ageng Pengging beserta Nyi Ageng Pengging pun lenyap seketika dari hadapan Joko Tingkir. Bersamaan dengan itu, Joko Tingkir tersadar dari meditasinya. Air mata masih membasahi kelopak matanya, dan seketika itu juga Joko Tingkir bersujud syukur kepada Hyang Widi. Semalaman penuh Joko Tingkir tak dapat memincingkan mata sedikit pun, dan keesokan harinya, tepat ketika matahari menyembul di ufuk timur, Joko Tingkir berpamitan kepada pemangku pura. Ki Ageng Banyu Biru. Ki Ageng Banyu Biru adalah pemimpin sebuah padepokan Siwa Buddha. Banyak para siswa yang berguru kepada beliau. Kebanyakan adalah mereka-mereka yang masih tetap teguh memegang ajaran Siwa Buddha. Ki Ageng Banyu Biru memiliki 2 orang adik laki-laki, yaitu Ki Mas Wilo dan Ki Mas Wuragil. Di sana sudah beberapa waktu yang lama telah menetap dan berguru kepada seorang pemuda keturunan Prabu Brawijaya V, yaitu Ki Mas Manca. Ki Mas Manca adalah keturunan Arya Jambuleka II, sedangkan Arya Jambuleka II adalah putra Arya Jambuleka I, dan Arya Jambuleka I adalah putra selir Prabu Brawijaya V. Ki Ageng Banyu Biru yang waskita batinnya pagi itu memerintahkan para muridnya membersihkan padepokan. Tak ada yang mengetahui apa maksud beliau. Hanya Ki Mas Manca yang diberitahu bahwasanya sore hari nanti akan datang seorang tamu keturunan Prabu Brawijaya V yang hendak berguru ke padepokan tersebut. Dan benar, menjelang selesai sandia sore atau sembahyang sore, seorang pemuda nampak memasuki padepokan serta meminta izin kepada seorang santri atau siswa untuk bertemu dengan Ki Ageng Banyu Biru. Santri tersebut segera menghadap Ki Ageng
dan Ki Ageng serta-merta memerintahkan Ki Mas Manca untuk menyambut kedatangan pemuda tersebut yang tak lain adalah Joko Tingkir. Joko Tingkir terkejut juga mendapati kedatangannya disambut sedemikian rupa oleh Ki Ageng. Rupanya beliau sudah tahu pasti bahwa pada sore hari itu dia akan datang ke sana. Di depan Ki Ageng Banyu Biru, Joko Tingkir menceritakan apa sebabnya hingga dirinya sampai ke Padepokan Banyu Biru. Berhari-hari Joko Tingkir berusaha mencari letak padepokan tersebut, dan pada akhirnya berkat Hyang Widi dia sampai juga dan bisa bertemu langsung dengan Ki Ageng Banyu Biru. Ki Ageng Banyu Biru memperkenalkan Ki Mas Manca kepada Joko Tingkir. Kedua pemuda keturunan Majapahit itu saling berpelukan bahagia. Bahkan Ki Mas Manca sedemikian bahagianya sampai-sampai menitikan air mata. Ki Ageng Banyu Biru memerintahkan Joko Tingkir berdiam di padepokan untuk sementara waktu dengan ditemani Ki Mas Manca. Joko Tingkir mempelajari berbagai macam ilmu dari Ki Ageng Banyu Biru. Kini Joko Tingkir lebih mendalam ilmu kesempurnaan yang berasal dari butir-butir Upanishad Weda. Joko Tingkir benar-benar mendalami ilmu tinggi tersebut. Berbulan-bulan Joko Tingkir digembleng dengan tapa brata, yoga, dan semedi. Kecerdasan dan kesungguhan Joko Tingkir membuat Ki Ageng sangat menyayanginya. Berbagai lontar-lontar rahasia Siwa Buddha dengan mudah dikuasai Joko Tingkir. Hanya dalam beberapa bulan, kemajuan spiritual Joko Tingkir sudah sedemikian pesatnya. Joko Tingkir yang dulu lebih mumpuni dalam olah kanuragan, kini kesadaran spiritualnya benar-benar terasa tajam berkat Ki Ageng Banyu Biru. Ki Ageng Banyu Biru bangga melihat perkembangan Joko Tingkir, dan manakala sudah dirasa cukup, Ki Ageng Banyu Biru pun memerintahkan Joko Tingkir untuk turun dari padepokan. Konon dari Ki Ageng Banyu Biru, Joko Tingkir mendapatkan aji lembu sekilan, yaitu sebuah ilmu kesaktian yang langka yang berguna untuk melindungi tubuh dari berbagai serangan dalam batas satu jengkal jari, atau satu jengkal jari dalam bahasa Jawa adalah sekilan. Konon pula ilmu ini menyerap energi lembu Andini, seorang atma suci yang berwujud seekor lembu dan menjadi tunggangan Siwa Mahadewa. Ki Ageng Banyu Biru pun memerintahkan Ki Mas Manca, Ki Mas Wilo, dan Ki Mas Wuragil untuk menemani Joko Tingkir. Sebelum meninggalkan padepokan, Ki Ageng memberikan sebuah taktik jitu kepada Joko Tingkir agar dapat kembali diterima oleh Sultan Trenggono. Sultan Trenggono, pada setiap musim penghujan, Sultan Trenggono pasti meninggalkan ibu kota Demak dan berdiam diri di pegunungan Prawata. Banjir sering kali melanda ibu kota Demak, dan tidak banyak yang tahu bahwasanya Sultan kerap kali berdiam diri di pegunungan Prawata tiap kali musim banjir tiba. Hanya para pasukan pengawal Sultan saja yang mengetahuinya. Untuk kembali mendapatkan kepercayaan Sultan Trenggono, Ki Ageng Banyu Biru menyarankan kepada Joko Tingkir untuk membuat sebuah keonaran dengan meminta bantuan beberapa gerilyawan Majapahit. Keonaran tersebut harus mampu mengancam keselamatan Sultan Trenggono yang tengah bermukim di pegunungan Prawata. Dapat dipastikan tidak bakalan banyak prajurit angkatan bersenjata Demak yang berada di sana. Sebelum pasukan bantuan Demak datang dari Demak menuju pegunungan Prawata, Joko Tingkir harus secepatnya tampil menjadi sosok penyelamat. Dengan demikian,
Sultan pasti akan kembali menaruh kepercayaan kepada Joko Tingkir. Pada hari yang ditentukan, Joko Tingkir, Kimas Manca, Kimas Uwila, dan Kimas Urakil pun berangkat. Tujuan mereka adalah Pegunungan Prawata, Arya Baurekso. Untuk mempersingkat perjalanan dari Banyu Biru ke Pegunungan Prawata, keempat pemuda ini memilih menghindari jalur darat. Mereka memilih menggunakan jalur sungai. Rakit pun dibuat. Setelah rampung membuat rakit yang kokoh, keempatnya segera menaiki rakit di suatu tempat. Karena waktu telah menjelang sore hari, keempatnya memutuskan untuk menepi dan mencari tempat bermalam di pinggir sungai. Kebetulan tak jauh dari tepi sungai, waktu itu banyak para gadis tengah mencuci pakaian. Melihat kehadiran keempat orang asing yang tak dikenal, para gadis seketika menyingkir ketakutan. Dasar Joko Tingkir dan Kimas Manca yang memang masih belia. Salah seorang gadis tercantik di antara sekawanan gadis lain sempat digoda oleh keduanya. Gadis tersebut marah dan pulang dengan hati dongkol. Tak ada yang menyangka jika menjelang malam menanjak, tempat di mana keempat pemuda ini bermalam seadanya tiba-tiba dikepung oleh orang-orang tak dikenal dengan senjata lengkap. Perselisihan terjadi. Apa daya, empat orang melawan sebegitu banyak manusia, dan pada akhirnya keempatnya menuruti keinginan segerombolan orang-orang tak dikenal tersebut. Dan akhirnya Joko Tingkir dan ketiga temannya tahu duduk permasalahan sebenarnya setelah mereka dibawa ke tempat hunian di tengah hutan, sarang para gerombolan. Tempat di mana mereka bermalam ternyata adalah wilayah hunian para gerombolan gerilyawan Majapahit, dan salah seorang gadis cantik yang sore tadi mereka goda adalah anak perempuan sang pemimpin gerombolan. Untung begitu Joko Tingkir memperkenalkan siapa dirinya, para gerombolan gerilyawan langsung berbalik menghormatinya. 3 hari 3 malam keempat pemuda dari Banyu Biru ini dijamu di sana. Arya Baurekso, sang pemimpin, sangat-sangat bersuka cita bisa bertemu dengan putra Ki Ageng Pengging. Dan dalam babat tanah Jawa dikisahkan, manakala rakit yang dinaiki Joko Tingkir hendak menepi, mereka melihat seorang gadis cantik di pinggiran sungai. Joko Tingkir dan Kimas Manca menggodanya. Gadis marah dan serta-merta menghilang. Disusul rakit berputar sendiri dan hujan seketika turun rintik-rintik. Dan lebih mengagetkan lagi, mendadak banyak buaya bermunculan di tempat itu. Keempat orang pemuda terpaksa bertempur dengan gerombolan buaya dan akhirnya berhasil menaklukkan mereka. Arya Baurekso, pemimpin para buaya, menjamu mereka di istana buaya selama 3 hari 3 malam. Dari Arya Baurekso, Joko Tingkir mendapatkan bantuan pasukan gerilyawan. Arya Baurekso juga menyarankan kepada Joko Tingkir untuk menemui Kepu Andanu, seorang pemimpin gerilyawan yang bermukim di sekitar Pegunungan Prawata. Joko Tingkir sangat-sangat berterima kasih atas semua bantuan Arya Baurekso. Setelah 3 hari 3 malam tinggal di pusat pemukiman para gerilyawan, Joko Tingkir, Kimas Manca, Kimas Uwila, dan Kimas Urakil pun melanjutkan perjalanannya ke Pegunungan Prawata. Kini perjalanan mereka diiringi oleh sebagian gerombolan gerilyawan yang hendak membantu. Dan dalam babat tanah Jawa, iring-iringan rakit rombongan Joko Tingkir ini digambarkan dalam tembang Megatruh sebagai berikut. Sigro milir sang ketek sinonggo bajul, kawan doso kang jageni,
ing ngarsa miwah ing pungkur tanampi ing tengen lan kering sang ketek lampahe alon, yang artinya segeralah berjalan. Sang rakit dengan disonggo para buaya, 40 buaya pilihan yang menjaga berada di depan dan di belakang, begitu juga berada di kanan dan kiri. Sang rakit pun berjalan pelan. Megatruh adalah tembang yang menyiratkan situasi penting. Megat berarti pegat, ruh berarti nyawa atau atma. Megatruh berarti situasi yang mampu memisahkan ruh dan jasad. Dan perjalanan Joko Tingkir ke Pegunungan Prawata dituangkan dalam tembang Megatruh dan menyiratkan bahwa perjalanan ini adalah perjalanan menuju situasi penting yang bisa memisahkan ruh dan jasad. 40 prajurit pilihan ditambah para prajurit yang lain mengiringi Joko Tingkir. Perjalanan mereka pun akhirnya terhenti manakala senja telah menjelang. Joko Tingkir beserta para laskar gerilyawan Majapahit ini akhirnya menepi untuk mencari tempat bermalam. Wahyu Keprabon berpindah. Tepat waktu itu mereka berhenti di wilayah Petukuhan Butuh, di mana Ki Ageng Butuh adalah pemimpin Petukuhan dengan pangkat bekel. Atau ingatkah Anda dengan Ki Ageng Butuh? Ki Ageng Butuh adalah sahabat karib Ki Ageng Pengging. Beliau bersama Ki Ageng Ngerang dan Ki Ageng Tingkir sempat berguru kepada Syekh Lemah Abang. Malam itu Ki Ageng Butuh tidak dapat tidur. Beliau duduk di pendopo rumah. Tepat menjelang tengah malam, di atas langit nampak seberkas cahaya kebiru-biruan meluncur dari arah utara. Cahaya itu melintasi langit. Butuh. Ki Ageng Butuh terkesiap. Cahaya ini adalah wahyu Keprabon, yaitu wahyu seorang raja yang berasal dari utara, tak lain dari Demak Bintoro. Dan wahyu ini tengah berpindah tempat. Di mana wahyu ini jatuh, maka di sanalah orang pilihan tersebut dapat dipastikan akan tampil menjadi seorang raja. Sontak Ki Ageng Butuh menghambur menuju gedokan atau kandang kuda dan menyambar seekor kuda. Di tengah malam buta, Ki Ageng Butuh memacu kudanya mengikuti gerak cahaya kebiru-biruan yang nampak melintas di atas langit menuju ke pinggir Petukuhan, jauh ke pinggir sungai. Ki Ageng Butuh terus mengikuti pergerakan cahaya tersebut, dan tepat di pinggiran sungai, cahaya itu meluncur ke bawah dan raib. Ki Ageng terus memacu kudanya, dan kudanya terhenti nyalang manakala beberapa orang bersenjata tengah menghadangnya. Tiba-tiba Ki Ageng memincingkan matanya melihat ada sekitar 5 orang bersenjata terhunus tengah menghalangi laju kudanya. Sejenak Ki Ageng ditanya siapakah beliau. Ki Ageng pun memperkenalkan dirinya sebagai penguasa wilayah tersebut. Dan giliran Ki Ageng yang balik bertanya siapakah mereka. Para penghadang Ki Ageng Butuh tak lain adalah para gerilyawan yang mengiringi Joko Tingkir. Mereka tengah mendapat giliran jaga malam. Mendengar nama Joko Tingkir disebut-sebut, Ki Ageng Butuh terkejut. Cepat dia meminta kepada kelima orang tersebut untuk menunjukkan di mana Joko Tingkir kini tengah berada. Kelima orang itu nampak enggan dan curiga. Namun manakala mendengar penuturan Ki Ageng bahwa beliau melihat wahyu Keprabon jatuh di tempat itu, sontak mereka segera mengantarkan Ki Ageng Butuh ke tempat di mana Joko Tingkir tengah beristirahat. Disaksikan kelima orang gerilyawan berikut Ki Ageng Butuh. Di sana sebuah kejadian yang memukau mata tengah terjadi. Di atas kepala seorang pemuda yang tengah tertidur
nampak seberkas cahaya tengah mengambang berwarna biru cerah. Keenam orang yang menyaksikan hal itu tercengang. Wajah sang pemuda nampak jelas terlihat tersinari cahaya tersebut. Ki Ageng butuh tidak sangsi lagi dengan Mas Karebet, putra sahabatnya Ki Ageng Pengging. Pemuda yang kini tengah tertidur dengan cahaya mengambang di atas kepalanya itu adalah Mas Karebet, karena wajahnya mirip dengan Ki Ageng Pengging. Dan Joko Tingkir mendadak terjaga dari tidurnya. Bersamaan dengan itu, cahaya kebiru-biruan yang terang di atas kepalanya lenyap. Joko Tingkir terjaga karena dalam tidurnya dia mendengar suara-suara aneh tengah memanggil-manggil namanya berulang-ulang. Begitu dia sadar, dia nampak kebingungan manakala tak jauh dari tempatnya tidur ada 6 orang tengah memperhatikannya dengan tatapan takjub. Dan bersambung ke cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak kisah yang kami sajikan. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua, dan nantikan kelanjutannya dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.